Selamat pagi Pak, perkenalkan nama aku David Dwi Simbolon dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24001. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dari pemrograman fungsional, pemrograman prosedural. Nah, di sini ada kode yang pertama, ini adalah kondisi yang digunakan untuk membuat dan menyimpan data mahasiswa dan serta mencetak daftar mahasiswa berdasarkan perintah dari pengguna. Nah, jadi nanti include stdio.h, stdb, lib.h, dan string.h, yang dimana stdio.h itu digunakan untuk fungsi yang digunakan untuk seperti printf, scanf, putS, gets, dan lainnya. Kalau stdlb.h itu menyertakan standar library yang digunakan untuk fungsi seperti malloc, free, atoi, ren, exit, dan lain-lain. Kalau library memanipulasi string digunakan untuk fungsi seperti strcpy, strlen, strchem, strchat, dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya, define max student 100, define max comment 100, yang dimana nanti itu merupakan konstanta dari student itu adalah maksimalnya 100 dan komennya itu juga minimal 100. Nah, yang selanjutnya itu yang integer struct student max students on same search in student size itu adalah array yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Yang selanjutnya share input 256 share comments itu adalah buffer yang digunakan untuk input dari pengguna, dan untuk max comment itu adalah array untuk menyimpan semua input atau semua input perintah dari pengguna, yang dimana itu digunakan untuk membaca input dari baris demi baris dan nanti setelah selesai menyimpannya ke dalam array comments. Nah, yang selanjutnya itu while kf gets input sampai break itu adalah fungsi yang digunakan untuk menyetopkan compile jika dia sudah masukkan input tertentu. Nah, jadi kalau contohnya kita sudah masukkan input 3 garis ini, maka dia akan berhenti membaca input. Yang selanjutnya itu strncpy comments itu, yang ini comment kan size of input ini digunakan untuk menyimpan input ke dalam array comments. Yang selanjutnya itu setelah semuanya itu nanti akan ada proses setiap perintah yang telah disimpan. Nanti for strcpy ini nanti salin perintah dari buffer temper untuk diproses. Yang selanjutnya temperature size of temp-1 ini merupakan pemastian dari string diakhiri dengan hasil dari terminator itu adalah null. Nah, jadi kalau char comments atau strctoc ini merupakan mengambil dari jenis perintah yang pertama kali diberikan. Nah, yang pertama jadi jenis perintah itu nanti ada dua, yaitu create student ataupun membuat data students, dan print students ataupun mengeluarkan untuk mencetak data mahasiswa. Jadi create students itu terdiri dari ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun masuk ataupun year, studi program ataupun program studi. Nah, itu untuk ID dan ataupun data-data mahasiswa. Nah, jika semua data tersedia dan kapasitas belum penuh, maka akan bisa selalu dimasukkan sampai ke batas maksimal. Nah, untuk membuat struct students dan disimpan ke array student size of plus dan selanjutnya sampai study program. Nah, jika perintahnya adalah print students, maka nanti yang akan keluar yang harus kita gunakan yang digunakan itu adalah else if strchem comment print students sama dengan 0, print student size, yang dimana itu digunakan untuk memanggil fungsi untuk mencetak semua data mahasiswa yang sudah terdaftar. Nah, untuk return ini adalah kode yang terakhir digunakan menandakan bahwa codingannya itu sudah sukses. Selanjutnya itu ini sama yang kondisi yang kedua ini, bagian kedua dari praktikum ini adalah untuk mengelola data mahasiswa dan data mata kuliah secara dinamis berdasarkan perintah yang diberikan pengguna dalam bentuk teks input. Nah, jadi kalau untuk yang bagian kedua ini, dia menambah bukan hanya data mahasiswa, tapi dia juga sudah menambahkan data mata kuliah secara dinamis, dan nanti akan keluar output sesuai dengan perintah yang telah diberikan pengguna dalam input. Nah, nanti fitur yang ada itu adalah create students dan print students, create course dan print course. Nah, jadi nanti create student itu untuk mengisi data mahasiswa, create course itu adalah mengisi data dari
mata kuliah. Nanti print students itu untuk menampilkan data mahasiswa yang sudah terdaftar, dan print course itu digunakan untuk menampilkan data mata kuliah yang sudah terdaftar. Nah, selanjutnya itu include stdio.h ini digunakan untuk fungsi seperti printf, sama juga seperti tadi yang pertama ini sudah saya jelaskan. Nah, ini dia menggunakan max comment score students ini 100, 100, dan 256. Nah, struk comment ini menyimpan satu baris input dari pengguna yang mana itu cara itu 256. Nanti itu digunakan untuk menyimpan string dari input penggunanya. Nah, array menyimpan data mahasiswa itu digunakan untuk yang struk students max students uncensored integer size ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, dan array untuk tempat menyimpan data mahasiswa dan menyimpan jumlah mahasiswa saat ini. Selanjutnya itu max course ini digunakan untuk menyimpan data mata kuliah dan menyimpan jumlah mata kuliah saat ini. Nah, selanjutnya itu struk comment ini digunakan menyimpan sebuah perintah input dari pengguna dan menyimpannya jumlah perintah dari yang diterima. Nanti ini adalah buffer yang digunakan untuk membaca input. Nah, nanti semua input yang digunakan itu akan terus dibaca sampai ditemukannya 3 tanda kurang. Nah, ini dia digunakan untuk memberhentikan compilernya itu untuk berhenti untuk membreak semuanya. Selanjutnya itu strn cpi comment itu digunakan untuk menyimpan input ke dalam array of comment. Selanjutnya itu proses dari setiap perintah satu persatu for strcpy buffer comments rel size of buffer char comment stroke buffer buffer sementara untuk parsing comments. Nanti yang ini digunakan untuk buffer sementara, yang ini untuk salinan string mentah dari komen ke buffer, yang ini bagian pertama dari sebagai perintah. Nah, nanti jika perintah adalah create students, maka kita akan membuat memberikan data mahasiswa yang itu berisi ID, nama kita, tahun masuk, dan program studi. Jika semua data mahasiswa belum penuh, maka dia akan terus bertambah sampai jumlah maksimal. Nanti ada juga create course yang dimana tadi itu untuk memasukkan kode mata kuliah, nama, bentuk jumlah SKS ataupun kredit, dan nilai mata kuliah ataupun grade-nya. Nah, nanti semua data valid dan kapasitas mata kuliah belum penuh, maka akan terus bertambah jika sampai ke batas maksimalnya. Nah, konversinya itu nanti ini adalah jika string parameter grade adalah A, maka return nilai grade adalah A. Begitu juga sampai ke S. Jika nilai tidak dikenal, jadi kalau contohnya nilainya itu kalau contohnya Z atau apa segala macam, atau contohnya QR12, maka nanti akan keluar nilai nonnya. Nah, untuk membuat mata kuliah baru dan ditambahkan ke array, maka ini courses of correct cross course, maka nanti kita masukkan kode, nama, grade, dan grade-nya. Jika perintah adalah print students, maka nanti akan keluar jumlah mahasiswa yang sudah didata. Nah, kalau contohnya print course itu jumlah seluruh mata kuliah yang sudah didata. Nanti return ini digunakan untuk mengakhiri program. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ini sama seperti sebelumnya, tapi yang ketiga ini yaitu mencari nilai mahasiswa, menambahkan fitur cari mahasiswa berdasarkan ID, find student by ID, menyimpan hasil output dalam buffer terlebih dahulu baru dicetak sekaligus. Nah, ini juga tadi seperti sudah variabel global dalam menyimpan student dan course setelah berisikan ID, berisikan koordinat ini udah. Nah, ini juga nilai tadi. Nah, ini dia. Nanti kalau ada beberapa fungsi yang untuk menambahkan string ke output buffer itu menggunakan add to output buffer. Nanti kalau alokasi ulang buffer dan menampung satu baris baru, nanti output size plus 1. Nah, nanti fungsi itu akan keluar secara otomatis jika alokasi gagal dengan menggunakan output buffer sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu alokasi memori untuk string baru.
yang mana size of output buffer ini keluar jika operasinya gagal. Yang seterusnya itu kita akan menyalin string ke buffer. Nah, ini adalah bentuk string yang akan dimasukkan. Fungsi tersebut akan format dan menyimpan output student. Yang selanjutnya itu yang ini adalah data menggunakan untuk menyimpan output students itu. Ini adalah proses print dari students ke buffer. Ini adalah proses dari print course ke buffer. Dan ini adalah proses dari pencetak sebuah output yang sudah tersimpan. Nah, di sini kita akan membebaskan output buffer. Nanti yang terakhir yaitu to integer main itu yang pertama itu kita akan baca input. Jika gagal maka akan keluar dan misalnya end of file EOF. Nah, nanti selanjutnya itu plus n ini digunakan untuk hapus new file. Nah, lewati jika inputnya kosong ataupun hanya enter. Jika selanjutnya itu eksekusi akan dihentikan jika input yang dimasukkan itu adalah 3 garis kurang. Nah, sepertinya yang ini lagi untuk menambahkan students baru, student size, class students, nanti akan dimasukkan data-data yang perlu. Jika strcam comment maka buffer print students, student size. Nah, ini untuk alokasi ulang array course yang nanti dimana itu digunakan untuk menambahkan array course-nya jika ditambahkan lagi. Nah, nanti akan keluar jika alokasinya gagal. Nah, selanjutnya itu kalau untuk menambahkan course itu nanti menggunakan course size plus. Nah, ini di yang terakhir ini adalah fungsi jika student ditemukan. Nanti ini cepat afforent simpan. Ini adalah membebaskan memori supaya tidak membebani device saat sudah selesai melakukan kunjungan ini. Ini sebenarnya semua hampir mirip, tetapi perbedaannya itu cuma sedikit, yaitu ini versi menambahkan fitur pencarian course. Nah, nanti jadi fungsinya ini ada untuk fungsi penambahan string buffer yang tadi ada. Ini alokasikan memori untuk string baru. Ada juga untuk fungsi memformat dan menyimpan output student, fungsi untuk memformat dan menyimpan output course. Yang selanjutnya ada itu fungsi untuk memproses print students ke buffer, fungsi untuk memproses print course ke buffer, fungsi untuk mencetak semua output yang tersimpan, dan fungsi untuk membebaskan output buffer. Ini nanti selanjutnya itu ini baca input, keluar jika gagal membaca input misalnya EF, lewati jika input kosong ataupun hanya enter. Hentikan eksekusi jika input adalah ini. Nanti ini digunakan untuk menghentikan eksekusi. Nanti persen perintah. Ini abaikan perintah jika tidak dikenali. Nah, ini dia untuk membebaskan memori. Nah, jadi kalau untuk eksekusinya itu bisa langsung kita buat. Ini eksekusi 1 Ctrl C. Coba kita run semua. Kita gambarnya. Nah, ini dia sudah kita run semuanya. Ya, selanjutnya itu titik kosong ini untuk inputnya itu yang pertama
kita buat T01 ini. Nah, ini kita buat Ctrl V. T09 coba ya, T09 garis bawah 01. Nah, ini dia. Nanti untuk nanti kita buat input yang pertama itu, yang case yang pertama itu yang ini ya. Nanti yang keluar itu adalah yang ini, mirip sama persis. Nah, ini dia, menandakan semuanya sudah bisa. Kalau untuk yang kedua itu T09 garis bawah 02, kita akan membuat ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini dia. Kalau langsung dibuat T905 dimasukkan ini, maka secara otomatis keluar Wirasa Blank. Nah, ini program 2D, prosedural pemrograman, visual pemrograman, prosedural 2C. Nah, kalau untuk bagian yang ketiga ini T09 garis bawah 03. Kalau untuk bagian ketiga ini Ctrl C. Nanti kita buat garis, maka dia nanti akan keluar hasilnya ini. Nah, Wirasa Blank 202, information sistem pas, Wirasa Blank sistem. Oke, ini selanjutnya itu tuh yang keempat, yang ini Ctrl C, Ctrl V. Oh, salah, T09 garis bawah 04. Dari enter kita masukkan punya, kita enter, maka keluar juga hasilnya ini, Wirasa Blank. Jadi Pak, sekian penjelasan dari saya. Saya David Simbolon, pamit undur diri. Sekian Pak.